Minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong. Mendorong. Gonggong dan Mendorong. apa biarin. Biarin Pak, biarin. Gua sama gua. Pak, Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang orang tua. Enggak usah. biaran dan. Biarin. Udah. Kesalahannya kan memang ngomong dari temennya, Pak. Mendorong. Jangan. Udah dan. Oh, sorry. Jangan, Pak. Maaf loh. Memang anak. Tolong. Kenapa kau bilang kita cari sosial tanya sosial? Yang tadi yang saksi itu anakmu. Sudah Pak. Saya penanya security sini. Mohon tadi diam enggak masalah. Tapi jangan di sini. Kamu berdiri. Jangan di sini. Ini wilayah kami. Pak. Sudah ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada. Sehat walafiat ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan sahabat semua, ini ada kisah yang atau ada peristiwa yang lagi ngetren ya, yaitu seorang pengusaha, orang tua murid yang membela anaknya ya, disuruhnya anak siswa lawan dari anaknya ini disujud dan menggonggong. Ini kurang ajar ini ya, sudah keterlaluan ini sikap seorang pengusaha ini terhadap anak dari sahabat temannya ini ya, jadi sahabat anaknya maksudnya ya. Ini udah kurang ajar ini ya, udah keterlaluan ini, satu tindakan yang kurang beradab ya. Jadi jangan mentang-mentang seorang pengusaha lah merendahkan orang lain lah ya. Jangan begitu. Ini harus ditindak secara hukum ini ya. Jadi harus ditindak secara hukum. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Pihak kepolisian harus mengambil tindakan cepat dan harus segera memberi peringatan atau memberi hukuman kepada orang yang seperti ini, dan jangan sampai ke depan nanti terjadi lagi hal yang seperti ini. Kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi salah satu contoh ya. Nanti akan banyak begini. Yang kedua, ini dampaknya kepada si anak yang disuruh sujud kemudian menggonggong, ini akan fatal ini ya. Apalagi sekarang ini zamannya media ya, jadi akan diputar-putar terus dan akan melihat betapa terpukulnya nanti ya. Betapa terpukulnya hati anak tersebut ketika melihat video itu, video mereka dia sendiri ya. Ini akan berbahaya ini ya, akan berbahaya, dan ini harus ada tindakan hukum yang tegas. Ini minta kepala kepolisian harus segera mengambil tindakan secara hukum yang tegas ini ya. Ini ada di wilayah Surabaya ini katanya ya. Jadi agar tidak terjadi satu masalah kepada si anak atau si korban, tidak terjadi permasalahan mental ini kan ya, mental, dan berakibat nantinya akan terbawa ini ya kalau dibiarkan. Tapi kalau ada tindakan yang menyalahkan secara hukum, bahkan diberi tindakan hukum, nah, ini si anak nantinya akan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah dan apa yang dia lakukan itu terpaksa, seperti itu. Baik sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, tolong bantu video ini di-share ya, agar lebih banyak lagi orang yang mengetahui dan meminta secara hukum ya, secara hukum untuk ditindaklanjuti. Baik sahabat di mana saja berada, mudah-mudahan hari ini hanya terjadi di Surabaya saja dan tidak pernah terjadi di tempat lain. Kita baru saja mendengar dan masih hangat di telinga kita permasalahan seorang guru di Nusa Tenggara ya, yang dihukum karena tindakannya kepada murid. Saat ini ada lagi ya, seorang murid yang disuruh sujud meminta maaf oleh orang tua murid juga ya. Baik sahabat, bagaimana peristiwa ini sebenarnya? Yuk kita lihat videonya.
Mudah-mudahan ini menjadi lebih terang dan lebih jelas buat saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Minta maaf dan minta maaf. Sujud! Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud! Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan Mendorong! apa biarin. Biarin Pak, biarin. Gua sama gua. Nah, Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang biar orang tua. Enggak usah. biaran dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temennya, Pak. Mendorong. Jangan. Udah dan. Oh, sorry. Jangan, Pak. Maaf loh. Memang anak. Tolong kok. Kenapa kau bilang kita cari sensor siapa? Yang terintegrasi itu anakmu. Sudah Pak. Ini ditanyakan, Pak. Saya benar-benar security sini. Mohon tadi diam, enggak masalah. Tapi jangan di sini. Kamu berdiri. Jangan di sini. Ini wilayah kami. Pak. Sudah ayo. Perjanjiannya, oh ya itu perjanjiannya juga nggak ada saksi. Ya dari penjelasan Bapak kan kita udah bisa tahu arahnya seperti apa. Ini minta maaf yang itu tuh atas tuh. Bacaan. Oh ini anu. Oh, itu Bu ya yang ada tulisan minta maaf itu ya. Nanti kita ketemuan aja langsung minta maaf. Ketemuan kan itu. Hingga terjadi kemarin itu. Ya, intimidasi dari orang tua siswa kepada anak ibu itu seperti apa? Jadi bermula dari guyonan antara Iten dengan teman-temannya yang menyebutkan bahwa Excel lucu, rambutnya seperti Budeng. Dan itu terjadi di antara dengan teman-temannya aja. Guyonan di antara teman-temannya aja. Dan selang beberapa waktu Iten dan Excel bertemu secara tidak sengaja di X Game di Ciputra World di pertandingan basket, tetapi tidak ada yang seperti diberitakan di luar saling ejek atau Iten mengatakan anjing, itu tidak pernah ada. Bahkan Iten tidak pernah secara langsung mengatakan anjing atau bahkan sebutan pudel kepada Excel. Itu hanya di antara intern Iten dengan teman-temannya. Lalu sebelum kejadian 21 Oktober Excel mengirim pesan kepada Iten bahwa Iten harus mengancam membuat video dan juga menulis surat pernyataan di atas materai permintaan maaf. Dan karena saya merasa, dan Iten karena Iten tidak tahu apa itu materai, apa itu, dia menceritakan kronologis itu kepada kita orang tuanya. Dan saya sebagai orang tuanya waktu itu melarang Iten untuk merespon karena saya merasa mereka ini adalah anak di bawah umur dan belum dewasa secara hukum. Dan pada hari kejadian 21 Oktober, Iten mendapatkan pesan ancaman dari Excel kalau Excel akan mendatangi Iten di sekolah ataupun di rumah dan dia akan dia meminta Iten untuk menemuinya. Dan waktu itu juga ada pesan bahwa menyebutkan nama kami sebagai papa dan mama Iten. Dia tahu kami. Dan pada hari kejadian itu, setelah itu Iten menunjukkan dan mengatakan kronologisnya kepada saya. Dan pada waktu itu saya datang untuk menjemput Iten. Melihat pesan yang dikirim dengan Excel, saya menjemput Iten dengan panik. Dan di sana saya terkejut karena saya melihat memang ada Excel dan beberapa orang pria dewasa berpakaian bebas ada di luar sekolah sana. Saya mencari Iten, tetapi pada saat itu Iten belum keluar. Akhirnya saya berinisiatif untuk mendatangi laki-laki yang berbaju putih, Dave, yang mengaku katanya koko sepupunya Excel. Di situ saya mendekati dan berusaha untuk menanyakan ada masalah apa. Lalu di situ Dave mengatakan bahwa anak adiknya dia dikatai anjing oleh Iten. Di situ saya berusaha untuk menjelaskan dan mengklarifikasi bahwa Iten tidak pernah mengatakan anjing atau bahkan mengatakan pudel secara langsung kepada Excel. Dan Iten sudah ada minta maaf secara chatnya yang ada bukti chatnya
Dan itu pun sudah menjelaskan dia tidak pernah secara langsung pun dan hanya guyonan dengan teman-temannya saja. Lalu setelah itu saya klarifikasi dengan Dave bahwa Ethan tidak pernah mengatakan itu dan Ethan sudah minta maaf. Berapa, Bu? Di awal-awal Ethan sempat takut, jadi mau apa-apa takut. Masih ada itu, bahkan dia waktu saya tinggal pergi, dia selalu mencari saya. Bahkan ketika saya misalkan buka pintu, dia minta fotokan bahwa ini benar-benar mamanya, benar-benar papanya. Dia sempat tidur bersama kita sampai beberapa saat dia minta temen dengan kita. Dan buat saya sendiri pun, saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Itu kenapa beberapa pihak akhirnya mendorong saya untuk mengungkap semua ini. Iya. Pihak sekolah sih berusaha bermediasi dengan tetapi kata Ivan itu kan kemarin. Yang hari ini dia minta permintaan dan menggonggong seperti anjing. Disaksikan pihak sekolah juga. Ya, pihak sekolah memang sempat tidak setuju. Akhirnya ya supaya damai, ya terpaksa kami ngambil ya dulu. Sangat terpaksa. Ada upaya untuk menempuh lewat jalur hukum Pak terkait intimidasi psikis terhadap anak itu? Saat ini Saya kita lihat masih dulu, belum kita tidak lihat tahu harus situasi. kemana. Ya, kita nggak tahu harus kemana karena waktu perdamaian itu terjadi juga kita masih bingung. Ya, saya nggak harus, kita orang yang awam nggak ngerti silsilah seperti ini, tidak pernah terlibat dalam urusan kepolisian. Jadi saya tidak tahu harus kemana. Ini Bapak tidak masih bingung atau memang ada karena ada tekanan? Yang jelas ada rasa ketakutan juga. Karena ya saya kan tidak tahu siapa orang tua Excel ini. Tapi dengan adanya media, ya sosmed, akhirnya kita melihat bahwa background orang tua Excel ini ya menurut saya demikian menakutkan. Sehingga saya untuk melanjutkan ini saya butuh dukungan, ya karena kita ya takut, satu keluarga ya takut semua gitu. Saya tidak tahu harus bagaimana untuk saat ini. Pak, kalau dari pihak sekolah sendiri gimana Pak? Melaporkan kasus ini ke kepolisian, terus ada sanksi nggak buat anak Bapak kemarin katanya? Yang jelas pasti ada langkah dari ke sekolah Gloria ya terhadap masalah ini. Cuma itu kan di luar wewenang kami. Yang jelas Gloria ngasih sanksi scoring selama 3 hari SP1. Tapi itu hanya anak itu kita. karena katanya Ethan melakukan tindakan di luar kesopanan dan di luar etika yang diajarkan oleh Gloria. Oh, justru itu dapat scoring ya? Dapat skor.